Inilah salah satu obat sederhana yang bisa membuat bakalan muda, cepat tumbuh besar, sehat gemuk, dan berpostur tinggi mengembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Geluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Geluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang cara mengobati pedet yang pertumbuhannya lambat, kemudian kurus, dan nafsu makannya tidak rakus. Simak selengkapnya seperti apa untuk bahan-bahan yang bisa mempercepat pertumbuhan, penggemukan, pengembangan, dan pembesaran dari segi tulangan badan. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, ada 3 jenis bakalan dengan kelas pedetan, dan yang di bagian sebelah saya ada 2 bakalan dengan prospek yang sudah mengembang berisi. Untuk trik-triknya supaya pedet teman-teman itu bisa sebesar di bagian depan saya ini dan di bagian sebelah sana, disimak terus untuk resep bahannya yang diterapkan di sini. Untuk jenisnya sendiri ini dari Simmental, Limusin. Yang di bagian sebelah sana itu dari Limusin dan Malbarnya. Langsung saja saya perlihatkan dari resep pakannya biar teman-teman bisa meniru, bisa menerapkan untuk diberikan ke kelas pedetan. Untuk pedetan yang di bagian depan saya ini, dari kualitas posturnya, perkembangannya tidak ada yang mengalami perutnya itu buncit ataupun kecentek di bagian depan kandang. Ini ada beberapa bahan yang sudah disiapkan dan ada bahan yang belum datang. Nanti saya jelaskan secara lisan saja. Seperti halnya yang berada di bahan toples kecil ini juga salah satu bahan yang diterapkan di sini ataupun sebagai vitamin yang sangat bagus sekali untuk kesehatan, stamina, dan juga bisa menjaga kualitas postur tulangan kaki itu agar tidak mudah keropos, kemudian mencegah kelumpuhan. Dan yang berikutnya untuk manfaatnya juga bisa mempercepat pertumbuhan lebih cepat ataupun lebih singkat. Jenisnya sendiri ini dari vitamin modern premix. Ini seperti ini. Bahan yang pertama mengandalkan dari vitamin premix untuk pertumbuhan ataupun menjaga kualitas tulangan kaki. Untuk bahan yang kedua berada di tong. Saya perlihatkan. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua sendiri sedikit berbeda. Manfaatnya juga lebih bagus, bisa mempercepat penggemukan, kemudian juga pertumbuhan lebih maksimal dari kelas pedetan dengan biaya lebih terjangkau mulai 5.000 per kilonya sampai 9.000 dan 10.000. Ataupun lebih tepatnya ini dari produksi UD Handoyo Blitar Primavit konsentrat fermentasi jadi. Nih seperti ini. Bahan yang pertama itu bisa mempercepat pertumbuhan juga. Selain dari vitamin, untuk konsentrat ini keunggulannya juga bisa membuat postur badan lebih gemuk, lebih mengembang. Saya perlihatkan ke bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua ini sebagai tambahan ataupun sebagai campuran dengan khasiat membuat pedet itu mudah kenyang. Selain mudah kenyang, juga kualitas daging ini lebih padat, cocok sekali untuk kelas-kelas sapi potong ataupun sapi untuk diambil dagingnya, sapi pedaging.
dengan biaya juga lebih terjangkau, yaitu per kilo 1.500 sampai 2.000, atau jenisnya itu dari kulit padi, dedak padi lur. Nih, untuk dedak padinya ini berwarna hitam putih ataupun dicampur menjadi satu dari jenis padi hitam beserta padi putih. Nih, untuk bahan-bahannya sendiri yang bisa membuat perkembangan pedet ataupun bakalan itu cepat gembuk sempurna sudah saya perlihatkan. Kurang lebih yang sudah ada itu sekitar 4 bahan. Buat teman-teman yang pengen meniru, saya jelaskan ulang. Dari konsentrat ada 2, vitamin premix, kemudian sama bekatul. Dan buat teman-teman agar nafsu makannya itu maksimal lagi, normal lagi, cepat rakus, di sini saya perlihatkan jenis pendongkraknya. Dan untuk jenis pendongkraknya di bagian depan saya ini semoga masih ada, karena untuk biayanya lebih terjangkau lagi, manfaatnya lebih banyak, bisa mengurangi bahan-bahan yang mempunyai kadar racun. Untuk yang kedua, bisa meningkatkan nafsu makan, melahapkan makan jerami, rumput-rumput ataupun comburan yang belum lahap. Nih saya perlihatkan ada 2, masih ada 2 kemasan dengan jenis dari garam beriodium ataupun garam grosok. Untuk garam beriodium, garam grosok itu sangat bagus sekali untuk kelas-kelas sapi-sapi yang belum lahap dengan jerami ataupun pakan-pakan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan yang belum datang itu memanfaatkan dari limbah kedelai atau lebih tepatnya dari ampas tahu. Untuk ampas tahu juga saya jelaskan harganya 10.000 per tong putih. Untuk perawatan selanjutnya supaya pedet kita itu lebih sehat, kemudian tahan penyakit, bebas terkena kutu dan hinggapan lalat, sangat gampang sekali untuk perawatannya, yaitu dengan cara kita harus rutin memandikan pedetnya dalam waktu 1 minggu 2 kali dengan menggunakan sampo ataupun pembasmi kutu. Dan untuk yang berikutnya, supaya bersih, tidak terhinggapi lalat, itu caranya juga gampang, yaitu kita harus rutin membersihkan kandangnya dari nibal, kotoran ataupun letongnya. Itu langkah yang paling tepat menjaga kesehatan sapi ataupun kelas pedetan itu tetap terjaga. Seperti itu. Dan untuk takaran sendiri yang digunakan di sini ataupun yang diterapkan dari kelas pedetan sampai ke kelas bakalan itu berbeda-beda. Yang di bagian depan saya ini takaran pakannya per hari 2 kali dengan 1,5 kg. Sedangkan untuk kelas yang di bagian sebelah sana, pemberian pakannya itu sekitar 2,5 kg per nyombor, ataupun setiap nyombor itu diberi takaran per sapinya 2,5 kg. Untuk takaran dari vitaminnya itu per sapi 1 sendok, tidak boleh lebih juga tidak boleh kurang, harus 1 sendok, supaya kedepannya dari kelas pedetan ataupun kelas-kelas sapi dewasa itu lebih kuat dari bagian tulangan kakinya, tidak mengalami kesleo, keropos, pincang ataupun yang lainnya. Kedepannya dari postur-postur badannya itu lebih kualitasnya lebih bagus, mengembang, baru tidak mengalami buncit, kemudian juga lebih bagus untuk prospek-prospeknya. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan-bahannya sudah saya perlihatkan tentang mengobati sapi ataupun pedet yang mengalami kurus, kecentet, perut buncit,
ataupun perkembangan lambat sudah saya perlihatkan untuk bahan-bahannya yang bisa mempercepat pertumbuhan, penggemukan. Kurang lebih ada beberapa bahan biar teman-teman pengen meniru bisa menerapkan seperti di kandang sini ataupun bisa menggunakan bahan-bahan 3-4 saja. Sekilas, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.